aku kan di sini nggak tinggal sama orang tua. Kan sekarang dapat uangnya dari mana? Suka dukanya dulu tuh kalau aku suka ngerescue kucing di jalanan, kadang tuh suka diomongin sama orang. Ditanya, itu kucingnya mau dibuat apa? Mau ambil kucing buat apa? Mau dimakan atau mau dibuat bakso? Oke, selamat pagi teman-teman YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah eh, subscribe. Kami bersyukur banget udah ada di 150.000 subscriber. Dan pagi hari ini aku bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman lewat video Q&A. Tapi hari ini aku nggak bareng si Uca karena dia ada di belakang layar. Dia nggak mau masuk video, katanya lagi sakit, batuk-batuk juga. Jadi katanya mengganggu. Jadi pagi ini teman-teman aku ditemani sama ini si Tami. Kita bakalan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah bertanya di Instagram ataupun di YouTube. Jadi mohon maaf banget kalau aku nggak sempat baca semua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena aku udah ambil beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada yang sama. Jadi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya bisa diwakilkan. Oke, pertanyaan pertama nanti akan dibacakan sama Suca. Oke. Ahmad Musyafa Ali. Dari pertanyaan pertama dari Ahmad Musyafa Ali. Bang, namanya siapa? Pertanyaannya, Bang, namanya siapa? Nama saya Alfredo Franz, teman-teman. Kenapa Tami? Oke, buat teman-teman yang di sana yang belum tahu namaku Alfredo Franz ya. Hai. Oke, pertanyaan berikutnya. Dedi Castella. Dedi Castella. Iya. Pertanyaan dari Dedi Castella. Kak, suka capek nggak sih? Pertanyaannya, Kak, suka capek nggak sih? Suka sebenarnya. Suka capek teman-teman ngurus kucing, apalagi udah banyak banget sekarang. Kadang aku tuh turun kalau misalnya bangun nih ya jam 7 pagi. Kadang naik tuh jam 10. 3 jam itu kita pakai buat ngurusin, ngasih makan kucing yang sehat, ngangkat ee-nya, bersihin tempat tidurnya, cuciin tempat makannya, terus suapin kucing yang lagi sakit yang nggak mau makan. Jadi kadang suka capek, tapi capek itu hilang kalau misalnya kita lihat kucing-kucingnya sehat-sehat. Aku tuh capeknya hilang kalau lihat mereka tuh main loncat sana loncat sini, jadi suka terhibur sih sebenarnya. Next, pertanyaan berikutnya, Anandanata 1. Kakak, suka kesel nggak sih sama orang yang ngasih tahu ada kucing terlantar tapi nggak ada tindakannya? Cuma ngasih tahu aja gitu tapi nggak mau repot. Suka banget, suka kesel teman-teman. Jadi di WA aku itu suka banyak yang ngechat. Biasanya tuh mereka tuh chat sama aku, katanya, "Kak, di sini ada kucing yang ditabrak. Kak, ini ada kucing yang pincang, ada kucing yang buta. Tapi aku nggak berani bawa pulang. Orang tua aku nggak suka kucing." Orang-orang di rumah pada nggak mau ada kucing di rumah. Jadi ya cuman segitu aja teman-teman. Jadi cuman di foto kirimin ke aku, ya mau dibuat apa? Kalau misalnya deket ya bisa aku samperin. Tapi kalau misalnya udah di pulau Jawa, udah jauh dari tempat aku, ya nggak mungkin aku pergi. Setidaknya buat teman-teman yang dapat kucing di jalan yang kondisinya memprihatinkan, kondisinya misalnya dia lagi sakit, lagi ditabrak atau lagi kenapa-kenapa di jalan, setidaknya bisa diambil, disingkirin aja dulu, ditaruh di tempat yang aman. Siapa tahu dia bisa ketemu sama orang yang lebih baik dari kalian yang mau ngambil dia, adopsi dia, bawa pulang dia. Jadi biar hidupnya tuh bisa berlanjut teman-teman, gitu aja. Kalau tanya kesel, suka kesel sebenarnya. Karena ya itu, suka banyak yang chat, kadang cuma ngasih tahu, "Kak, di sini ada kucing yang seperti ini, di sini ada kucing seperti ini," tapi nggak mau. Tapi teman-teman, aku aku salut banget sama ibu-ibu yang waktu itu aku sempat ngambil kucing di Puskeswan, si Abu. Itu ada ibu-ibu yang ngerescue kucing dari jalanan. Dia naruhnya di Puskeswan, tapi dia nggak bisa bawa pulang. Karena kucing di rumahnya udah banyak, dia nggak bisa bawa pulang, dan dia minta biar dokter hewannya ngasihnya ke aku. Jadi di situ aku benar-benar, wah, ini cat lover sejati nih. Udah selamatin duluan,
baru kasih ke orang untuk pelihara. Jadi gitu teman-teman. Next, pertanyaan berikutnya. Metallica Sastar, pertanyaannya apa? Bang, kenapa nama channelnya Kucing Yatim? Kenapa nama channelnya Kucing Yatim? Jadi dulu itu waktu aku masih belum suka rescue ya teman-teman, kucing dari pasar. Karena dulu aku kan di sini nggak tinggal sama orang tua, tinggalnya di rumah teman. Terus kepikiran juga mau rescue, kira-kira orang-orangnya tuh suka kucing apa enggak gitu kan. Akhirnya aku lihat ada induk kucing sama anaknya, waktu itu 3 ekor anaknya. Jadi aku lihat induk kucing ini udah kurus banget, tapi masih sempat netain anaknya. Aku tuh berpikir kasihan banget ya kucing yatim gitu kan. Kita tahu kucing memang nggak punya bapak, kucing memang di luar sana memang ya hidupnya seperti itu, cuman sama induknya aja, nggak mungkin sama bapaknya juga kan. Jadi tuh aku lihat ke diri aku sendiri teman-teman. Aku langsung introspeksi diri aku. Jadi dulu tuh aku tuh sama seperti nasib dari kucing-kucing ini. Karena dulu waktu orang tua aku pisah, bapak sama ibu aku pisah, aku dibawa sama ibu aku sama kakak-kakak aku. Jadi aku tuh 3 bersaudara, aku anak bungsu. Jadi aku dibawa sama ibu waktu itu pas ibu pisah sama bapak. Jadi di situ aku langsung kepikiran begini, kasihan banget ya nasib mereka harus berjuang sama induknya tanpa bapak, tanpa ada yang bawain makan, tanpa ada yang siapin apa-apanya mereka gitu loh, pokoknya tanpa tanggung jawab lah setidaknya gitu kan. Jadi aku langsung berpikir, hidup aku dulu seperti ini, kira-kira apa yang bisa aku lakukan buat mereka. Mungkin aku belum bisa berbuat banyak ke manusia, belum bisa berbuat banyak ke orang-orang yang sama seperti saya nasibnya gitu kan, anak-anak yatim gitu, belum. Tapi orang tua aku masih hidup teman-teman. Aku mungkin belum bisa berbuat banyak ke orang-orang di luar sana, tapi aku bisa berbagi dengan kucing-kucing yang nasibnya sama seperti aku. Jadi aku bisa ngasih makan mereka, aku bisa beri mereka kehidupan yang setidaknya enak dikit daripada kehidupan yang ada di luar sana. Jadi mereka bisa tenang tanpa harus nyari makan. Jadi aku bisa ngasih makan mereka tiap hari, yang sakit bisa diobatin. Jadi itu aja sih. Dari situ akhirnya aku langsung kepikiran, ya udah nama channelnya Kucing Yatim. Kedengarannya memang agak aneh, yatim, kucing kok yatim gitu. Kebanyakan kan orang-orang bertanya seperti itu. Tapi kembali lagi ke tadi, aku introspeksi sama diri aku sendiri. Jadi aku mau berbuat baik ke yang kucing-kucing yang ada di luar sana yang nasibnya kira-kira sama seperti aku. Itu aja. Next, pertanyaan berikutnya. @dewi662. Pertanyaannya, Mau tanya tentang abangnya, namanya siapa bang? Kalau boleh tahu kerjanya apa? Karena saya berpikir sebelum channel banyak subscribe-nya, kayak sekarang pasti butuh dana yang nggak sedikit. oke, sampai situ dulu. Oke, buat siapa tadi namanya? Dewi 662. Buat saudari Dewi 662, tanya tentang dana kita yang kita pakai belanja kita tiap bulan ke kucing-kucing. Jangan dulu saya sama si Uca tuh anggota catering, tapi sekarang udah lagi ada virus corona seperti ini, pengantin nggak dibolehin dulu. Jadi sekarang aku fokus ngurus kucing. Oke, sebelum channel ini punya subscriber yang banyak seperti sekarang, pasti butuh dana yang tidak sedikit. Iya teman-teman, benar. Dulu waktu saya masih kerja di catering, kita itu gajinya 500.000 ya Uca ya? Iya. 500.000 satu kali penganten. Jadi misalnya nih ada penganten kerja 5 hari, 6 hari, 4 hari, jadi dapatnya 500.000. Jadi kita kerja, uangnya itu aku bagi sama kucing-kucing aku. Kalau ada uang ya, kalau misalnya aku punya ya aku beli gitu, tapi kalau nggak ada ya nggak. Jadi aku nggak pernah berusaha aduh bagaimana ya aku harus beli ini beli itu untuk kucing-kucing. Nggak sampai segitunya sih. Kalau ada ya syukur ada, kalau nggak biasanya dulu juga teman-teman, kalau misalnya belum gajian ya, misalnya nggak ada kerjaan belum gajian, biasanya kita kan kerjanya catering. Jadi aku tuh dulu suka ngambil makanan ya Uca ya dari catering ya. Kita misalnya ditugaskan nih nyuci daging, misalnya ditugaskan untuk nyuci ikan. Jadi aku suka ambil beberapa potong dan kita simpan, kita bawa pulang buat kucing-kucing yang ada di rumah. Oke teman-teman, seperti itu. Dan sekarang pun mungkin teman-teman bertanya, Kak, wah subscribernya udah 150.000, pasti uangnya udah banyak dong. Kak, ini
YouTube-nya udah banyak banget viewersnya, pasti sekarang udah kaya gitu kan. Penghasilan dari YouTube udah ada, tapi belum bisa dicairin sampai sekarang karena aku belum dapat PIN dari YouTube sampai sekarang. Aku belum terima surat dari Google AdSense, jadi uangnya belum bisa aku cairin. Sampai sekarang pun kami ngasih makan kucing-kucing, masih ada beberapa cat lovers yang peduli sama mereka. Kadang masih suka berbagi dry food, masih suka ngirimin, yaitu sampai sekarang. Jadi kalau mungkin teman-teman bertanya, "Kak, sekarang dapat uangnya dari mana?" Kalau dari YouTube teman-teman belum dapat, tapi kalau misalnya dari cat lovers yang mau berbagi ke mereka itu masih ada sampai sekarang, masih mau berbagi dengan mereka. Jadi seperti itu. Apa suka dukanya kalau rescue kucing? Suka dukanya dulu tuh kalau aku suka nge-rescue kucing di jalanan, kadang tuh suka diomongin sama orang. Pernah waktu itu aku rescue kucing di pasar, terus ada nih ibu-ibu ditanya, "Itu kucingnya mau dibuat apa? Mau ambil kucing buat apa? Mau dimakan atau mau dibuat bakso?" gitu kan. Kadang ada sih yang suka ya rese lah istilahnya. Dulu tuh aku pernah ketemu juga ditanya kan, "Itu kucing mau diambil mau dibuat apa? Mau dimakan atau mau dipelihara?" Tapi aku bilangnya mau dipelihara. Kadang dikata-katain sih teman-teman, kalau dikata-katain di lapangan itu udah biasa. Udah biasa kalau aku ya. Yang penting aku bisa ngambil mereka, bisa bawa pulang mereka, bisa kasih makan mereka, bisa ngobatin mereka, itu udah senang. Mau ngata-ngatain, mau bilang komen-komen yang negatif tentang aku pribadi udah kebal. Jadi itu sih suka dukanya. Yang sukanya itu kalau bisa bawa pulang mereka dan mereka itu sehat. Dan mereka bisa, aduh kenapa ini? Lapar ini. Mereka itu sehat dan mereka bisa umur panjang, itu sukanya. Kalau dukanya itu kalau misalnya udah dibawa pulang tapi sakit terus tiba-tiba mati gitu kan. Kadang juga suka sedih, udah dibawa pulang tapi malah mati. Tapi ya seperti itu teman-teman, jangan pernah menyerah. Kadang udah kita urus tapi tiba-tiba mati. Kita kan nggak tahu mereka di luar sana juga mungkin udah papar dari luar ya. Mereka mungkin sudah kena virus dari luar, tapi setidaknya kehidupan mereka, sisa hidup mereka boleh mendapatkan kehidupan yang layak bersama kita. Itu aja sih. Jadi itu suka dukanya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Totalnya ada berapa bang? Jumlah kucing sekarang berapa, Cak ya? Aku udah nggak pernah ngitung lagi teman-teman. Udah banyak, pokoknya ada yang lahiran, ada yang mati. Jadi sekarang totalnya mungkin sekitar 20-an, kemarin 30-an, tapi ada beberapa yang mati karena virus juga. Udah dibawa ke dokter tapi nggak bisa terselamatkan. Waktu itu aku bawa ke puskeswan, udah diimpus 3 tapi mati juga. Dan dari situ udah, pokoknya kalau ada yang mati itu sekarang aku udah malas ngitung teman-teman. Jadi ada yang lahir, kayak ini kan si Is mau lahiran, Cibot mau lahiran, Mona sudah ada anaknya, Blacky ada anaknya, belum lagi anak-anak kucing yang aku rescue yang kecil-kecil. Jadi aku nggak hitung dulu, soalnya kadang udah dihitung tiba-tiba ada yang mati, ada lagi yang nanya, jadi udah gitu aja pokoknya. Sekarang pokoknya sekitar 20-an, 20 lebih. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah ibu atau saudara tidak mempermasalahkan memelihara kucing sebanyak itu? Aku nggak tinggal sama ibu aku di sini. Jadi ibu aku itu di Gorontalo, bapak aku di Kalimantan, dan sekarang aku tinggal di sini di rumahnya si Uca. Uca, kamu keberatan nggak? Enggak. Kalau si Uca sih nggak keberatan. Jadi jawabannya itu ya teman-teman, nggak keberatan mereka. Bang Putel, Apa? Bang Putel. mau tanya profil kakak dan Uca-nya dong, karena selama ini lebih fokus sama kucingnya. Kayaknya kakak bukan orang Sulawesi ya. Profilnya si Uca itu, Uca orang Sulawesi Selatan dan aku tuh mama aku orang Sulawesi Utara, bapak aku Kalimantan, dan aku memang bukan asli Sulawesi Selatan teman-teman. Jadi ya itu, kita temenan, saya sama Uca temenan. Oke, pertanyaan berikutnya. Fazalisania. Pertanyaan berikutnya @Fazanisania. @Fazanisania. Apa pertanyaannya? Kebutuhan bulanan kucing-kucing abang apa? Dan kira-kira abang ngeluarin berapa untuk kucing-kucing selama 1 bulan?
kebutuhan kucing-kucing di sini, yang pertama tuh dry food, pasir juga pasti, karena di sini kita dekat tetangga ya, nggak mungkin nya kita buang sembarangan. Jadi aku beli pasir setiap bulannya, itu aku nggak pernah ngitung teman-teman. Kebutuhan dulu ya, dry food, whiskas, pasir. Jadi itu betul-betul kebutuhan yang wajib. Karena kenapa aku beli whiskas? Karena di sini aku setiap kali kalau rescue kebanyakan kucing kecil masih kitten, jadi nggak mungkin mereka aku kasih dry food, bahaya buat pencernaannya mereka. Jadi biasanya aku ngasihnya whiskas, makanan basah, terus susu juga itu penting karena biasanya aku ngambil anak-anak kucing yang nggak ada induknya, jadi aku ngasihnya susu juga. Untuk per bulannya berapa aku nggak pernah ngitung teman-teman, sampai sekarang jujur aku nggak pernah ngitung. Kalau aku punya uang ya aku beli, kalau nggak ada ya nggak ada. Jadi aku nggak pernah ngitung-ngitung sama kucing, dan luar biasanya aku nggak pernah kekurangan teman-teman, ada aja rezekinya mereka. Jadi nggak pernah tuh dibilang kucing kelaparan, kucing nggak ada makanannya, selalu ada rezekinya kucing. Jadi teman-teman yang mau melihara kucing nggak usah kepikiran, nggak usah waduh aku bakalan dapat uang dari mana buat beli makanannya mereka. Nggak usah teman-teman sampai yang stres banget, sampai yang berpikir bagaimana nasib mereka nanti. Percaya aja, karena ini pengalaman saya pribadi selama aku pelihara kucing. Mereka nggak pernah kekurangan makanan, mereka selalu ada aja orang yang mau berbagi sama mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini udah tidur ya. Pertanyaan berikutnya, pegeling. Pertanyaan dari @meng_ngok24. Kak, mau tanya, kucing pertama kakak yang mana dan siapa namanya? Mohon dijawab. Kucing pertama aku namanya si Kimora ya. Kucing pertama kita Kimora, ini fotonya di sini. Dan dia tuh mati. Itu teman-teman kucing pertama kita yang benar-benar tempat pasirnya tuh di dalam kamar, karena kita takut dia keluar, jadi kurung dalam kamar. Karena di sini suka ada anjing liar yang suka berkeliaran di bawah. Jadi aku taruh dia di dalam kamar, tidur dalam kamar. Dan sekarang udah nggak ada, udah mati. Oke, pertanyaan berikutnya. Anissa 4057. Pertanyaan dari @anissa, coba saya baca. @anissa_4057. Bang, mau tanya, sejak kapan suka kucing? Dari kecil udah suka sama kucing. Seneng aja lihat mereka. Apalagi kalau ngasih makan tuh ada kepuasan tersendiri teman-teman. Kalau misalnya nih lihat kucing kelaparan, terus kita bawain makan, dia makan, itu ada kepuasan sendiri buat aku. Cindy Tridiana @Cindy Tridiana. mau tanya, belanja bulanan kucing hati emang berapa, mau gak dibaca? Belanja bulanan kita itu nggak tahu ya teman-teman, aku nggak pernah ngitung. Serius, aku nggak pernah ngitung teman-teman. Wah kucing aku bulan ini habisnya begini, nggak pernah. Kalau ada yang kurang aku beli, kalau aku punya uang ya aku beli, kalau nggak ada yang kurang ya enggak. Kalau memang nggak ada juga uang ya nggak dibeli. Sarianti. Rosarian. Rosarian. Iya. Apa pertanyaannya? Hubungan kakak sama Bang Uca apakah saudara kah? Hubungan saya sama si Uca temen. Jadi dulu kita sempat kerja sama di Kupang, kerja warung makan juga. Akhirnya berhenti dan sekarang kita kerja sebagai anggota catering. Tapi karena sekarang ya lagi virus, ya sekarang aku di sini senang ngurus kucing. Ketika buat video dan YouTube-nya teman-teman pada suka, YouTube-nya sekarang udah berkembang sampai ke 150.000. Akhirnya sekarang aku fokus untuk ngurus kucing-kucing, karena ngerawat banyak kucing itu teman-teman, satu hari itu bisa sampai 3 kali ya turun dibersihin, pagi, siang, sama sore sebelum tidur. Jadi udah nggak ada waktu buat keluyuran, nggak ada waktu buat kesana kesini, jadi memang harus stay di rumah. @Andi Ampret. Udah. Pertanyaan dari @Andi Ampret. Bang, ngeditnya pakai laptop atau komputer? Buat ngedit sampai sekarang aku ngerekord pakai HP, ngedit pakai HP,
Jadi semuanya pakai HP teman-teman. Nggak ada kamera, nggak ada laptop, nggak ada komputer, jadi semuanya videonya lewat HP semua. Oke, pertanyaan berikutnya. Istiqomayuni. @istiqomayuni. Pasti di sini banyak pertanyaan tentang kucing. Jadi saya mau bertanya hal lain. Saya cuma penasaran kakak, di rumah tinggal sendiri atau bersama orang tua? Yang Uca itu teman atau saudara? Sebelumnya terima kasih sudah menolong kucing-kucing di luar sana. Di rumah tinggal sama siapa? Di rumah tinggal sama si Uca, sama saudara-saudara, sama kakaknya Uca, sama ponakan-ponakannya. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat pertanyaannya udah dikirim lewat Instagram maupun YouTube. Jadi jangan lupa terus support kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. See you, bye-bye. Iya lapar ini, mau makan. Mau makan?